Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 213. Ye Tianzong ragu-ragu untuk berbicara. Kasih sayang yang awalnya dingin berangsur-angsur pulih sedikit kehangatan, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah saya harus meruntuhkan toko ini. Selain itu, saya juga ingin menyelesaikan beberapa masalah pribadi antara saya dan Ye Xingmen. Mengapa? Apakah ada masalah? Mendengar kata-kata Ye Tianzong. Dalam pandangan Su Junwan, ini adalah akhir dari pertempuran. Dengan kata lain, itu jelas keberanian seorang laki-laki, dan dia tetap ingin menyelesaikan masalah dengan kemampuannya sendiri. Ketika saudara monyet benar-benar memanggil sekelompok besar orang, saya khawatir dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Su Junwan menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan omong kosong Ye Tianzong. Tapi tanpa daya, penyakit kakek masih membutuhkan perawatannya, jadi dalam situasi ini, dia hanya bisa membantu sebanyak mungkin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Tianzong, aku tahu orang ini fasik, tapi aku khawatir kamu belum menyadarinya. Keseriusan masalah ini, dengarkan saya, jika Anda ingin menyingkir hari ini, orang-orang saudara monyet akan datang sebentar lagi. Anda meminta saya untuk membantu Anda menanganinya, saudara monyet dan saya memiliki persahabatan, jangan lihat para biksu melihat Sang Buddha, Anda pasti tidak ingin menyewa toko ini, tetapi jangan melibatkan diri Anda sendiri, setidaknya Anda tidak ingin istri atau ayah mertua Anda terlibat, bukan? Saya. Ye Tianzong menelan setengah dari kata-katanya, dan menelannya kembali dengan tiba-tiba. Bukan karena dia dibujuk oleh pihak lain, sebaliknya dia masih punya waktu 10 menit, jadi dia bebas bergosip. Dia menyingkirkan ujung tajam tadi, sedikit mengangguk dan berkata, oke, saya akan mendengarkan Anda. Pada saat kritis, saya harus mengandalkan Anda. Namun, saya tidak peduli bagaimana Anda berencana untuk membantu saya menangani pokoknya, kamu di sini. Aku yakin aku baik-baik saja, jadi aku punya beberapa pertanyaan pribadi yang ingin kutanyakan padamu. Pertanyaan pribadi. Lalu apa, Bos Wang, saya akan berbicara dengan Nona Su sendirian. Anda tahu, bisakah Anda menghindarinya sebentar? Mendengar, Bos Wang terkejut. Su Junwan ini cantik dan manis, sejujurnya dia adalah dewi di hati banyak pria. Namun, di jam berapa ini, cowok ini masih mood ngomongin cinta. Dia tidak menjawab terlalu banyak, hanya mengangguk sedikit, lalu dengan patuh mundur ke samping. Pada saat yang sama, dia masih memikirkan bagaimana cara menghilangkan hubungan itu sepenuhnya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Hal-hal seperti ini, kamu masih memiliki pikiran untuk memperhatikan masalah lain, kamu memiliki hati yang besar. Saya memperingatkan Anda, jangan berpikir bahwa karena penyakit kakek saya tidak dapat menyisihkan upaya untuk membantu Anda. Sebagian besar waktu, saya berada di sungai dan danau, dan saya tidak dapat menahan diri. Saya tidak memiliki kemampuan sebanyak itu. Kompromi Ye Tianzong. Itu membuat Su Junwan merasa sedikit lebih jijik padanya di dalam hatinya. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan dia tidak ingin menebusnya. Sebaliknya, dia masih ingin menyelamatkan hari dengan bantuan orang lain. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menjijikkan. Haha. Ye Tianzong tidak peduli. Tidak peduli bagaimana dia melihat dirinya sendiri, dia tidak bisa berubah, jadi tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Saat ini, Brother Monkey masih berbicara di telepon. Memanfaatkan celah ini, Ye Tianzong menarik Su Junwan ke samping, lalu menarik napas dalam-dalam, dan mulai bertanya, saya akan membicarakan tentang Brother Monkey nanti, bagaimanapun, saya punya Anda. Saya ingin bertanya saja, ada Mei Changyao di depan, dan kakak monyet di belakang. Anda harus tahu kedua pria ini, mereka bukan hal yang baik. Menurut pengamatan saya, Anda, Nona Su, berasal dari sumur keluarga yang dikenal, bahkan jika Anda ingin terlibat dalam lingkaran hiburan, tidak dapat dihindari untuk menghadapi beberapa aturan yang tidak terucapkan, tetapi dengan kemampuan keluarga Anda, apakah itu masih tidak dapat dihindari? Ini adalah sesuatu yang selalu saya pikirkan. Pokoknya, itu hanya mengobrol. Lihat, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Kau sangat memperhatikanku. Apakah menurutmu kakekku sangat menghargaimu saat itu, dan ingin menjodohkan kami, jadi kamu mengambil kesempatan untuk mengenalku? Su Junwan memelototi Ye Tianzong dengan marah, dan berteriak, ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu, jangan tanya, aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu.
Tidak apa-apa. Orang-orang kakak monyet akan datang sebentar lagi. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, dan aku tidak butuh bantuanmu. Lagi pula, ini urusan pribadiku. Anda. Su Junwan hendak muntah darah. Orang ini, jika Anda membantunya sendiri, tidakkah Anda menghargainya? Dia bahkan pernah mengancam dirinya sendiri dengan penyakit kakeknya. Dia tumbuh begitu besar, dia belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu. Tetapi, sekarang garis hidup telah digenggam dengan kuat oleh lawan, sepertinya tidak ada cara yang baik baginya selain menyerah. Untuk kakek, dia rela melakukan apapun, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Jadi, setelah menimbang-nimbang, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk berbicara dengan damai. Oke, aku akan memberitahumu. Namun, untuk sementara, saudara monyet. Jangan khawatir, aku menunjukmu untuk membantu. Lagi pula, menurutmu, aku harus menjaga tubuhku yang berguna dan merawat kakekmu. Mendengus. Meski enggan, tapi dipaksa ke dalam situasi putus asa, Su Junwan tidak punya pilihan selain mengambil hal terbaik berikutnya dan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata, keluarga mereka memang sangat kuat. Setidaknya, tidak ada kekurangan kekuasaan dan kekayaan. Jika ada yang ingin melawan keluarganya, bahkan jika itu adalah sekte seperti Yexingmen, saya khawatir mereka harus bekerja keras. Oleh karena itu, ini adalah masalah yang harus dihadapi. Tetapi, dia dan kakek berselisih satu sama lain, dan kakek berharap dia dapat mewarisi bisnis keluarga dan membuatnya berkembang. Tapi Su Junwan yang suka menyanyi dan menari sejak kecil selalu ingin menjadi bintang besar. Hal ini ditentang oleh kakeknya, sehingga kakek dan cucu saling marah. Keluarga tidak peduli dia, dan dia harus menyelesaikan semuanya sendiri. 2 kali, dia membungkuk kepada Mei Changyao dan Brother Monkey. Terus terang, dia hanya tidak menggunakan sumber daya keluarga. Khususnya, dia suka menjadi bintang besar sejak dia masih kecil, ini tidak hanya untuk memenuhi mimpinya, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu ayahnya meninggal lebih awal, dan ibunya menghilang ketika dia berusia 2 atau 3 tahun. Bintang, jadilah sosok yang dikenal semua orang, sehingga menarik perhatian ibu, berharap pihak lain bisa menemukanku. Begitulah, setiap kali ada tempat umum di mana dia ada, saya tidak lupa mempromosikan diri. Ini bukan tentang kesombongan, tetapi hanya berharap menemukan kerabat saya, sesederhana itu. Mendengar keseluruhan cerita, Ye Tianzong merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan pada saat yang sama mengubah pandangannya sebelumnya tentang dia. Tanpa diduga, ada cerita seperti itu di belakangnya. Dan semua ini ditanggungnya sendiri secara diam-diam, itu sulit baginya. Yah, apakah kamu sudah selesai mendengarkan? Masih penasaran? Tertawa jika kamu ingin tertawa. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, takdir seperti ini. Apa gunanya menjadi kaya dan berkuasa? Jika kamu bahkan tidak bisa bersatu kembali dengan kerabatmu, apa gunanya hal-hal ini? Yang tersirat, kesepian dan kesepiannya sangat terungkap. Terlebih lagi, selama narasinya, air mata berlinang di matanya dari waktu ke waktu. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Aku percaya bahwa kamu dan ibumu akan dipersatukan kembali pada akhirnya. Melihat ke belakang, aku akan merawat kakekmu dengan baik dan berusaha untuk penyembuhan satu kali. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir tentang kebutuhanku untuk mengobati penyakit kakekmu di masa depan. Lagi pula, aku benar-benar tidak perlu Anda khawatir tentang urusan saya. Anda saling kenal, sekarang, saya menganggap Anda sebagai teman, dan menurut saya, jika Anda ingin menjadi superstar internasional, tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri, asalkan kamu mau, aku harus bisa membantumu sedikit. Ini adalah kebenaran, tidak sopan. Niat asli grup Zongheng adalah untuk melawan serikat Chaebol Ye Zongtian. Dan sekarang, grup vertikal dan horizontal adalah penghalang terbesar yang harus dikelola istri saya. Sekarang telah bergabung dengan beberapa Chaebol, jika ingin tumbuh dan berkembang, bisnisnya tentu perlu diversifikasi, dan industri hiburan tampaknya pilihan yang baik. Berinvestasi dalam rekaman, syuting, dan pindah dari dalam negeri ke luar negeri, manfaat ekonomi yang dipancarkan oleh ini dapat mendorong industri lain. Ini adalah bisnis yang bagus dengan keuntungan besar. Namun, belum ada horoskop yang terlihat. Ini adalah proses yang panjang, yang perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Ah, kamu terlalu banyak berpikir, menantu kecil dari keluarga kelas 2, apa yang bisa kamu bantu? Aku bersyukur kamu tidak membuatku kesulitan. Namun,
Aku harap kamu bisa mengingat apa yang aku katakan dan membantuku menyelesaikan kondisi kakekku untuk selamanya. Selama dia pulih, aku akan mengurus urusanmu di masa depan. Aku tidak peduli, bahkan jika aku melihatmu, aku akan berbalik dan pergi. Singkatnya, setiap kali aku bertemu denganmu, aku merasa tidak ada hal baik yang akan terjadi padaku. Setelah selesai berbicara, Su Junwan menyekat tetesan air mata dari sudut matanya, berbalik dan berjalan ke kakak monyet yang baru saja menyelesaikan panggilan telepon, masih membantu menghiburnya. Dan Ye Tianzong tidak peduli, dia melirik waktu, hampir 10 menit. Apa yang baru saja dia katakan bukanlah ancaman, tapi ancaman yang serius. Saya tidak dapat mengambil inisiatif untuk menghubungi Nona Gu, dia jelas sengaja menghindari saya. Jika saya masih bersembunyi saat ini dan menolak untuk keluar untuk bertemu orang, maka tidak perlu berbicara omong kosong. Gerbang Yexing, basmi itu. Tidak perlu ada. Tertawa. Saatnya telah tiba. Dan, tepat. Sebuah mobil SUV hitam diparkir di depan toko. Melihat kendaraan itu, Brother Monkey sangat gembira. Tetapi dia masih melihat ke kiri dan ke kanan, mengerutkan kening, dan bergumam di mulutnya. Anehnya, meskipun dia menghubungi Nona Gu, dia juga menelepon banyak orang pada saat yang sama. Mengapa? Mobil datang ke sini, mengapa orang lain tidak mengikuti? Ini Ye Tianzong, dia sangat sombong, jika dia tidak membunuhnya hari ini, wajah apa yang harus dia keluarkan dan dipusingkan di masa depan. Segera. Kerumunan dengan sukarela menyingkir, dan seorang wanita bertopeng keluar dari mobil, mengenakan celana kulit, tampak heroik. Dan meskipun saya belum pernah melihat wajah asli Nona Gu, gaun seperti ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah Nona Gu. Benar saja, itu masih datang. Ye Tianzong cukup puas di hatinya, jika dia tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan untuk dirinya sendiri hari ini, maka dia masih tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Setelah keluar dari mobil, dia masuk, dan saudara monyet sangat hormat, bergegas maju untuk menemuinya, dan berteriak dengan hormat, Nona Gu, Anda di sini. Awalnya, Anda tidak perlu datang ke sini secara langsung untuk hal semacam ini, tetapi ketika Anda bertemu dengan hal yang tidak sedap dipandang dan menyakiti salah satu orang kami, saya mengundang Anda untuk memutuskan masalah ini. Bab 214. Saudara monyet telah berbicara dengan Nona Gu di telepon beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kehormatan tertinggi di dalam gerbang Yexing. Selain itu, menurutnya setiap tugas diselesaikan dengan sempurna, jadi dia memiliki otoritas tertentu di depan Nona Gu. Mengundangnya ke sini sekarang, saya juga berharap dia dapat membantu menegakkan keadilan. Lagi pula, jika Anda tidak mendapatkan tempat ini kembali hari ini, jika Anda tidak mendapatkan tempat ini kembali hari ini, wajah apa yang harus Anda keluarkan dan kacau di masa depan? Dia baru saja melihat betapa kuatnya Ye Tianzong. Memang, mungkin tidak membantu jika beberapa adik laki-laki dipanggil. Selain itu, ditekan satu demi satu berdampak besar pada reputasi seseorang. Sekarang, biarkan Nona Gu datang dan duduk sebagai penanggung jawab. Dengan kekuatannya, mudah untuk menangani bocah buta ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan besar baginya untuk lebih meningkatkan hubungannya dengan pihak lain. Lagi pula, sebagai murid Yexingmen, dia pasti berharap statusnya bisa lebih ditingkatkan, dan akan lebih baik jika dia bisa masuk sekte untuk memanfaatkannya. Dia percaya pada bakat dan kemampuannya. Mendengus. Tapi siapa yang tahu? Ye Tianzong, yang awalnya adalah pembantu yang sangat dinantikan, datang dengan kedatangan orang dalam. Semua penonton tampak tidak sabar, ingin melihat bagaimana orang ini meninggal, dan bahkan berceloteh dengan suara rendah. Adapun Bos Wang, dia telah menjadi burung yang ketakutan, melihat semua ini dengan ketakutan di matanya, dan masih memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada pihak lain. Dia hanya bertemu Ye Tianzong hari ini, dan dia tidak mengenalnya sebelumnya. Keduanya bercampur aduk. Ye Tianzong, kamu harus ingat apa yang kamu janjikan padaku sekarang, jangan main-main, dan serahkan semuanya padaku. Meskipun aku tidak bisa sepenuhnya menyelamatkanmu, setidaknya itu bisa membuatmu tetap hidup. Aku sudah mendengar tentang ini jadi memanggil Nona Gu. Kakak monyet memberitahuku itu. Dia memiliki status yang sangat tinggi di sekte Yexingmen, dan dia sangat kuat. Dikatakan bahwa selama orang yang dia targetkan sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup. Faktanya, pada awalnya saudara monyet tidak bermaksud mengundangnya ke sini, Andalah yang bersikeras untuk mati. Hei, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan sepanjang hari. Saya berpikir, saya harus menggunakan hubungan antara saya dan saudara monyet untuk meredakannya. Jika yang lain pesta benar-benar keras kepala,
saya hanya bisa menggunakan hubungan keluarga kami. Saya harap, saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Mendengar kata-kata Su Junwan, Ye Tianzong tidak bisa menahan senyum pahit. Tanpa diduga, Nona Gu begitu kokoh dan tinggi di hati orang-orang ini. Selain itu, untuk membantu dirinya sendiri, Su Junwan bahkan tidak segan-segan menggunakan kekuatan keluarganya, yang setara dengan melanggar garis bawah yang dia tekankan selama ini. Meski hanya karena kondisi kakeknya, Ye Tianzong masih sangat terharu di hatinya. Dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk sambil tersenyum, menyetujui tindakan pihak lain. Sekarang, semua orang berpikir bahwa kekalahan Ye Tian adalah kepastian, bahkan ketika hidupnya mungkin dalam bahaya. Menghadapi sanjungan dan rasa hormat dari saudara monyet, Nona Gu memandangnya dengan dingin, mendengus dingin, dan langsung mendorong saudara monyet ke samping, berjalan menuju Ye Tianzong. Lihat, Nona Gu marah. Sebenarnya, Brother Monkey sudah menjadi keberadaan yang tidak dapat dicapai di hati kita, tetapi cara dia menanganinya hari ini sangat tidak pantas. Dia pasti sangat kesal karena membiarkan karakter kecil merasa malu, dan sekarang dia menunjukkan rasa malu kepada Brother Monkey. Lihat, jelas berharap dia bisa belajar dari pelajaran hari ini. Jika dia bertemu lawan yang relatif lebih kuat secara acak, bukankah dia akan terlalu sibuk di masa depan? Kerumunan semua memberikan alasan untuk wajah dingin Nona Gu saat ini. Dan Brother Monkey bahkan lebih malu. Itu benar. Dia mengharapkan Nona Gu untuk datang dan menyelesaikan masalah, tetapi dia mengabaikannya. Memintanya untuk maju adalah bukti ketidakmampuannya. Sialan, ini semua salah anak ini, apakah dia seorang kungfu kecil? Perhatikan bagaimana Nona Gu membunuhmu. Segera, Nona Gu berjalan ke arah Ye Tianzong. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi, dan mereka bahkan masih bertanya-tanya di dalam hati, apakah Nona Gu berencana untuk bertarung secara langsung atau membiarkan pihak lain melucuti senjata dan menyerah. Duel master ini sangat seru. Saudara monyet sudah berlari jauh-jauh, dan Bos Wang sudah bersembunyi di balik kepala kolom saat ini. Su Junwan dengan cepat mengedipkan mata pada Ye Tianzong, memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah, lalu menarik napas dalam-dalam, berjalan ke depan, dan menatap Nona Gu, yang matanya hanya terbuka, tetapi dingin dan tak tertandingi, menurunkan pinggangnya. Mengangguk kepalanya, dia berkata dengan hormat, Nona Gu, Ye Tianzong melakukan sesuatu yang sangat salah tentang masalah hari ini. Saya memiliki persahabatan tertentu dengannya, jadi sekarang saya mewakilinya. Pergilah. Namun, sebelum Su Junwan selesai berbicara, Nona Gu menyela dengan dingin, mendorongnya ke samping, dan menatap Ye Tianzong. Jelas, hati Nona Gu sudah tenang sekarang, tidak peduli siapa itu, tidak ada gunanya menjelaskannya, Ye Tianzong ini, dia akan mati hari ini. Tetapi, Ye Tianzong, yang merupakan orang yang terlibat, tidak hanya tidak memiliki jejak di wajahnya, tapi masih dengan senyum tipis, saya benar-benar tidak tahu apakah dia tidak mengerti seberapa kuat Nona Gu, atau apakah dia terlalu percaya diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan setelah merawat kedua pemuda itu? Tuan Ye. Maaf, kelonggaran disiplin saya yang menyinggung Anda, itu semua salah saya. Mohon maafkan saya. Bahasanya luar biasa. Pertarungan sengit yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Berlutut dan bersujud, situasi sepihak menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka tidak muncul. Sebaliknya, plotnya terbalik, Nona Gu, yang diharapkan tinggi oleh semua orang, sebenarnya membuat langkah yang luar biasa dan tidak bisa dipahami. Dia menurunkan pinggangnya dan mengangguk, menghadap Ye Tianzong, mengangguk dan membungkuk dengan hormat, pada saat yang sama, kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya menumbangkan 3 pandangan orang. Apakah ini Nona Gu? Apakah kamu membuat kesalahan? Saudara monyet bergegas, tetapi setelah mendengar permintaan maaf yang tulus dari Gu, dia tertegun selama 3 detik, kemudian dia membungkuk dan bertanya dengan suara rendah, orang ini melawan kita, dan bahkan menyakiti kita. Orang-orang yang membunuh kita. Anda diundang untuk datang ke sini, berharap Anda akan menegakkan keadilan, dia bukan untuk kami. Bentak. Sebelum saudara monyet selesai berbicara, Nona Gu, yang sangat marah, menamparkan keras wajah saudara monyet dengan backhand. Pada saat yang sama, dia memelototinya dengan marah, dan berteriak, Tuan Ye, Anda adalah tamu terhormat gerbang Yexing kami. Bagaimana bisa menyinggung badut seperti Anda? Apalagi saya, bahkan jika Tuan gerbang kami melihatnya, penting juga untuk memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Apakah Anda tahu identitas latar belakangnya? Apakah Anda tahu betapa pentingnya dia bagi Yexing Men kita? Bodoh. Kematian bukanlah hal yang disayangkan.
Apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Tidakkah kamu bergegas dan meminta maaf kepada Tuan Ye? Aku memperingatkanmu, jika kamu tidak mendapatkan pengampunannya, aku tidak hanya akan mengusirmu, tetapi juga membiarkanmu mati. Kamu, termasuk seluruh keluargamu, akan membunuhmu, percaya atau tidak. Nona Gu memarahi berulang kali, jelas dia tidak bercanda, dia sangat serius. Selain itu, dengan status dan statusnya, termasuk tingkat ketenangannya, jika bukan karena kekuatan Ye Tianzong, dia tidak akan pernah memperlakukan bangsanya sendiri seperti ini, dan malah akan tunduk pada Ye Tianzong. Meskipun dia tidak tahu situasi spesifiknya, Brother Monkey bukanlah orang yang sembrono. Tidak peduli seberapa banyak dia mengeluh dan marah padanya, dia hanya bisa menekannya sekarang. Ya, Nona Gu. Kakak monyet menahan amarahnya, menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Ye Tianzong, dan dengan tulus meminta maaf, "Maaf Tuan Ye, ini salahku, aku seharusnya tidak menyinggungmu, tuanmu punya banyak, tolong maafkan saya berjanji, saya tidak akan pernah berani menantang Anda lagi, dan, jika Anda mengatakan pergi ke timur, saya pasti tidak akan pergi ke barat." Petik 2. Oh. Ye Tianzong, bagaimanapun, memberi isyarat, meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Karena ini adalah permintaan maaf, itu harus tulus. Saya orang yang tidak suka orang berdiri di depan saya ketika saya sedang berbicara dengan orang lain." Ya. Kakak monyet cukup cerdas, jadi dia secara alami mendengar implikasi dari kata-kata Ye Tianzong meskipun memalukan, wajah tidak bisa dibandingkan dengan menyelamatkan hidup seseorang. Dia tidak bisa tidak mengatakan, dengan celepuk dia langsung berlutut. "Brengsek. Tidak mungkin, bagaimana jadinya seperti ini? Awalnya, kami mengira anak ini sudah gila dan sengaja datang untuk mencari kematian. Lagi pula, yang dia hadapi adalah para Yexingmen. Tapi sekarang, dengan kedatangan Nona Gu, alih-alih menantangnya, dia menurunkan pendiriannya." Ye Tianzong berkata bahwa dia akan menyelesaikan keluhan antara dia dan Nona Gu. "Aku tidak menyangka itu benar. Namun, tampaknya apa yang disebut keluhan ini jelas merupakan kesalahan Nona Gu." Para penonton telah menurunkan volume mereka sekarang, dan bahkan merasakan ketakutan di hati mereka. Mereka baru saja mengejek dan mempermalukan orang ini. Saya tidak tahu apakah dia yang akan membalas dendam. Jika dia berbalik dan membersihkan dirinya sendiri, kerugian melebihi keuntungan. "Nona Su, apakah kamu sudah tahu tentang ini?" Sekarang, Bos Wang, yang awalnya masih gelisah, melihat pembalikan plot dan kegelisahan batinnya sedikit mereda. Dia mendekati Su Junwan dan bertanya dengan suara rendah, "Tampaknya Anda dan Tuan Ye memiliki hubungan yang baik. Kalian berdua baru saja berdiskusi. Apa kalian sudah mengetahuinya?" "Jangan bicara." Saat ini, hati Su Junwan sedang kacau. Alasannya adalah Ye Tianzong sudah lama mengenal Nona Gu, dan juga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Yexingmen. Tidak heran dia begitu tenang sekarang. "Hanya saja saya mengatakan begitu banyak, bahkan untuk menyelamatkannya, saya bahkan mengakui rahasia terdalam di hati saya, tetapi pada akhirnya, tidak hanya tidak memiliki efek sedikit pun, tetapi lebih seperti badut yang bermain trik." Depan pihak lain. "Kamu Tianzong. Anda bajingan." Su Junwan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. "Saya berpikir, ketika saya berbalik, saya harus meminta penjelasan darinya. Jika Anda tidak dapat menyebutkan nama Chow Yin Mao, maka cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menemukan istrinya. Dikatakan bahwa dia takut pada istrinya." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.